Shalom, selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu bersama saya Ibu Romauli Sinaputar dengan sapaan dan renungan GKI Salatiga 27 Juli 2022. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas rahmat dan karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terlebih di pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat terbangun dari tidur kami dengan penuh kesehatan dan berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami agar kami layak melaksanakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita hari ini saya ambil dari Keluaran 14 ayat 29 sampai 31. Menyeberangi laut Teberau. Ayat 29. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya bahwa Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, setiap manusia pasti memiliki persoalan, pergumulan dalam hidupnya. Terkadang kita merasa hidup kita saling tertekan, sangat mendesak, dan bahkan kita melihat bahwa kita tidak lagi memiliki jalan untuk keluar dari permasalahan kita. Inilah kondisi yang dialami oleh bangsa Israel pada masa itu, di mana mereka adalah umat pilihan Allah. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakannya, di tengah jalan mereka harus berhenti karena dihadang oleh luas dan dalamnya laut Teberau. Karena kondisi yang dialami oleh bangsa itu, kemudian bangsa itu bersungut-sungut karena di depan mereka ada laut yang tak mampu untuk mereka seberangi, dan di belakang mereka ada pasukan bangsa Mesir yang sedang menuju untuk mengejar mereka. Bangsa Israel terus bersungut-sungut dan terus menyalahkan Musa. Mereka terlalu fokus untuk bersungut-sungut dan menyalahkan Musa, sampai mereka tidak sadar bahwa Allah selalu ada dan menyertai mereka setiap saat dalam rupa tiang awan dan tiang api. Tetapi bangsa Israel tidak mengingat akan Allah yang telah membebaskan dan menyertai mereka itu di setiap perjalanan mereka. Nah, Bapak Ibu, dalam masalah yang begitu menyiksa mereka, kemudian Allah menyuruh Musa untuk mengulurkan tongkatnya dan mengangkat tangannya atas laut Teberau itu, sehingga akhirnya terjadilah mujizat yang luar biasa. Inilah salah satu mujizat yang pernah terjadi dan tercatat dalam Alkitab, yang hanya terjadi satu kali dan dilakukan oleh Musa, yaitu air laut Teberau terbelah menjadi dua bagian, sehingga orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah dinding air laut yang besar. Nah, jika kita renungkan kisah bangsa Israel, Bapak Ibu, yang dikejar oleh bangsa Mesir, kita bisa menyadari bahwa kita pun tidak jauh berbeda dengan kondisi bangsa Israel pada masa itu. Seberapa sering kita sadar bahwa Allah selalu menyertai kita. Sejatinya Allah itu setia dengan janjinya. Kita harus percaya itu, Bapak Ibu, karena kita ini adalah milik Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan,
dan Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita di dalam setiap pergumulan kehidupan kita sehari-hari. Kita jangan menyerah, kita jangan putus asa Bapak Ibu. Walaupun kita suatu saat dalam kehidupan kita sehari-hari banyak menghadapi tantangan, rintangan, supaya kita jangan bersungut-sungut. Kita harus semangat, kita harus percaya bahwa Tuhan memberi kita cobaan, memberi kita pergumulan yang sangat sebesar apapun. Dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan memberikan pergumulan, cobaan di luar kemampuan kita Bapak Ibu. Nah, inilah yang bisa saya sharingkan Bapak Ibu atas renungan harian kita di pagi hari ini. Semoga firman Tuhan di pagi hari ini kita dapat melaksanakan dan mencontoh Musa sebagai orang yang takut akan Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, dan sebelum kita memulai aktivitas kita dan melaksanakan firman Tuhan, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, agar kami orang-orang yang dikasihi Tuhan bisa melaksanakan firman-Mu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami ya Tuhan hanya mendengarkan saja dan membaca. Izinkan kami ya Tuhan untuk melaksanakan, memperluas firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, terlebih di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat beraktivitas.